Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak bahagia atau bangga jika anak-anaknya mendapatkan prestasi yang gemilang? Jika anak-anaknya memiliki nilai yang bagus, jika anak-anaknya memiliki cita-cita, bahkan dedikasi yang luar biasa, siapa yang tidak bangga dengan itu? Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak segemilang orang lain? Apakah mereka akan menjadi tersisihkan? Ada satu hal yang kita harus bedakan. Jika itu pencapaian dalam nilai kehidupan mereka dalam aspek prestasi, tentu kita akan mengapresiasi mereka. Tetapi kita harus memahami bahwa tidak semua manusia itu sama. Ada perbedaan-perbedaan yang terjadi dan di sanalah kemajemukan itu. Saya dan saudara tidak sama. Tetapi bagi Tuhan kita itu sama berharganya. Dan itu mengapa kita harus menjadi pribadi yang sangat mencintai diri kita, mengapresiasi apa yang boleh kita kerjakan, karena tidak ada manusia yang tidak berharga di mata Tuhan. Semuanya berharga. Tetapi, saudaraku yang terkasih, adakah nilai tertinggi yang saudara harus terima dan pahami, dan itu saudara lekatkan dalam diri anak-anak saudara? Seberapa bahagiakah saudara jika saudara mendapati anak saudara senantiasa menduakan saudara? Seberapa bahagiakah saudara jika anak-anak saudara bertanya tentang kabar saudara? Seberapa bahagiakah saudara jika anak-anak saudara melakukan firman Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, hidup dalam kebenaran yang sungguh-sungguh? Apakah saudara sungguh-sungguh berbahagia dan bersukacita dengan hal itu? Jika kita hanya melihat kepada prospek, pencapaian mereka, tentang prestasi mereka, baru di situ kebanggaan kita yang besar, ada kekeliruan dalam pengertian kita. Tentu saya tidak ingin memisahkan hal ini. Tetapi ketika kita melihat tentang aspek dari nilai kebenaran itu sendiri, tentu ini akan membuat mereka sangat beruntung di masa depan. Persoalannya adalah, seberapa lama kita akan bersama-sama dengan mereka? Apakah saudara bisa menjamin mereka akan lebih baik jika mereka sudah mendapatkan itu? Tentu mereka akan memutuskan bagi diri mereka sendiri. Tetapi persoalannya adalah, apakah kita mengizinkan mereka tidak menjadi anak yang berkembang dalam kebenaran itu? Kita tidak mensyukuri jika mereka memberikan hatinya kepada Tuhan. Di sanalah kegagalan itu sering terjadi. Sehingga hal-hal yang bersifat sekuler sering sekali menjadi objek perhatian kita yang sungguh-sungguh. Tetapi hal-hal yang bersifat spiritual, tentang nilai-nilai rohanian mereka, kita terkadang tidak mengapresiasi mereka dengan sungguh-sungguh. Berbeda sekali Yohanes dengan kita di masa saat ini. Yohanes sangat berbahagia dan bahkan berkata, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Maka waktu ini, syukurilah hal itu. Saudara harus benar-benar berbahagia dan sangat bersukacita, karena saudara masih mendapatkan anak-anak yang tetap hidup dalam kebenaran. Bagaimana jika mereka keluar dari kebenaran itu? Saudara bisa memikirkan sendiri. Kita sangat bersukacita bahwa orang yang dikuasai oleh kebenaran itu, ia akan menunjukkan nilai yang lebih baik di tempat ia berada. Tetapi orang yang lebih mencoba menjalani hidupnya merujuk kepada dirinya sendiri, maka dia tidak akan mementingkan nilai kebenaran ini. Dan bahkan, apakah saudara siap jika anak-anak itu jauh dari Tuhan? Jika mereka sempat jauh dari Tuhan,
tentu kita akan menyadari suatu kengerian yang luar biasa yang akan terjadi. Bersyukurlah karena anak-anak itu dekat kepada Tuhan dan melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Di sanalah kebahagiaan itu sedang tercipta. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Engkau telah mengajari kami tentang arti bersuka cita, bersyukur dengan apa yang kami miliki. Terlebih ketika Tuhan mengaruniakan itu kepada orang tua saat ini. Tuhan, peliharalah kami supaya kami juga sangat membuat Engkau bahagia dengan kehidupan kami yang sungguh-sungguh benar itu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.